tadinya nggak keluar, sekarang baru bisa. Mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan dan keterlambatannya. Langsung saja kita mulai. Eh, untuk webinar kali ini ya, hari Kamis tanggal 8 April 2021. Kita lihat dari market view dulu. Dari market map kita lihat Dow Jones, S&P, dan juga FTSI itu cenderung menguat. Sementara bursa Asia ditutup agak mix ya kemarin. Dari Hang Seng dan juga STI itu cenderung koreksi. Dan kita lihat kalau dari komoditas, bisa terlihat di sini ada agak mix juga ya, tidak begitu kuat juga. Dari harga minyak, harga batu bara segala macam kurang begitu bagus. Dan oh ya, kami mohon maaf juga Pak Syaiful Bahri, kalau kita ada terlambat, ini akan menjadi note di tim kami supaya tidak terlambat kembali ya, biar bisa start jam 8.30. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu adalah indikator GCI. Kami lihat IHSG hari ini akan cenderung konsolidasi dengan masuk di area bearish secara moderate ya, cenderung akan melemah untuk hari ini. Kita lihat untuk dari beritanya ada apa saja. Untuk market drivers kita lihat indeks saham di Asia pagi ini dibuka naik ya setelah The Fed minute mates-nya. Ada pertemuan kebijakan The Fed pada tanggal 16 dan 17 Maret kemarin mempertegas komitmen The Fed atas kebijakan moneter yang super longgar dan para petinggi The Fed melihat fase pemulihan ekonomi AS masih jauh dari selesai meskipun sejumlah tanda kemajuan sudah mulai bermunculan. Dan The Fed juga tidak memberi sinyal akan segera mengakhiri program pembelian bulanan surat utang pemerintah dan KIK-EBA, jadi masih ada stimulus kuantitatif easing di sana. Dan berikutnya untuk inflasi, The Fed berpandangan bahwa inflasi kemungkinan besar akan naik dalam beberapa bulan ke depan akibat gangguan pasokan namun masih akan berada di sekitar target 2% untuk jangka waktu yang lebih panjang. Lalu berikutnya, The Fed yakin pembukaan lapangan kerja di Amerika Serikat akan semakin meluas pada bulan-bulan mendatang dan dalam jangka menengah karena ditopang oleh suku bunga yang rendah. Lalu berikutnya, berkaitan dengan pasar tenaga kerja AS, hari ini investor menantikan rilis data mingguan jobless claim nanti malam, di mana jumlah orang yang untuk pertama kalinya mencairkan tunjangan pengangguran diprediksi akan kembali berada di bawah 700.000, tepatnya di 680.000. Setelah sempat melonjak hingga 719.000 pada minggu sebelumnya. Dan jumlah orang yang mencairkan tunjangan pengangguran selama paling tidak 2 minggu beruntun juga diprediksi akan semakin turun menjadi 3,64 juta untuk minggu yang berakhir 27 Maret dari 3,79 juta pada minggu sebelumnya. Lalu untuk foreign flow, kita lihat asing masih cenderung net sell kemarin ya, meskipun IHSG rebound. Kita lihat asing keluar sekitar 570,07 miliar, sehingga total flow dari awal tahun asing cenderung net sell sekitar 2,9 triliun. Untuk market news, kita lihat ada beberapa emiten masih terkait dengan laporan keuangan. Untuk ERA mencatatkan net profit sekitar 107, ERA net profitnya sekitar 295,1 miliar, naik 107,4% ya dibandingkan untuk net profit ERA sekitar 612 miliar, naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 107,4%. Dan Antam ini sekarang membagi dividen ya, sekitar 35% dari laba bersihnya. Dan terakhir SMRA, dia ingin right issue kan terakhir dibilang. Dan dengan right issue tersebut, dia menargetkan dana sekitar 1,5 triliun. Lalu untuk technical rekomendasi, kami lihat ada beberapa saham, yaitu ada Bank BCA, masih masuk di fase bearish, tapi 2 hari terakhir sudah mulai rebound. Boleh coba trade buy di level 31025 dengan target pertama 31650 dan target kedua 32450. Jangan lupa stop loss di level 30375. Lalu berikutnya ada Cepin. Untuk Cepin sendiri masih dalam fase bullish. Kita boleh coba untuk membelinya juga dengan entry point di level 7050
dengan target harga pertama 7375 dan target harga kedua di level 7575. Jangan lupa stop loss di level harga 6875. Lalu berikutnya ada INTP. INTP kita lihat di sini masih masuk dalam fase bearish, boleh coba buat trade buy di level 12.400 dengan target pertama di 12.725 dan target kedua di 12.950. Lalu berikutnya kita lihat stop loss jangan lupa di level harga 12.025. Lalu berikutnya kita masuk ke sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, kita lihat pertanyaan pertama dari Ibu Lydia. Untuk pertanyaan pertama untuk Mika, MAPI, dan BBNI. Untuk Mika kita lihat. Untuk Mika sendiri ada potensi rebound hari ini, boleh di-buy. Dengan target harga kita konservatif dulu, 2640. Dan MAPI, kalau kita lihat, sudah breakout dari MA20. Yang sudah punya sahamnya boleh di-hold. Yang belum punya, boleh beli di kisaran harga 770 sampai 780. Dengan target price di level harga 850 untuk MAPI. Dan BBNI kalau belum punya, oh ini sekarang dividen ya? Oh, sekarang BBNI dividen. Jadi potensi hari ini bisa turun ya karena ada dividen muncul. Untuk BBNI, ex-date nampaknya. Ya hari ini ex-date 8 April. Jadi boleh wait and see dulu buat BBNI. Kalau mau beli di kisaran 5.500 sampai 5.600 untuk BBNI. Dan berikutnya Pak Daniel untuk BSD dan Harum. Untuk BSDE kalau sudah punya barangnya, sekarang sedang berada di area penentuan sih. Untuk resisten 1200, kalau dia tidak bisa tembus itu, potensi koreksi ke level 1170. Tapi kalau buat kita lihat dari MACD dan juga stokastik, masih ada potensi kenaikan kembali ke level 1280 untuk BSDE. Dan Harum, untuk Harum Energi yang sudah punya sahamnya boleh di hold dengan target price di level 6.000 ya untuk Harum. Berikutnya INKP dan Demas. Untuk INKP sendiri kita lihat cenderung sideways aja, boleh di-buy. Karena resiko juga sudah mulai minim, boleh di-buy dengan target harga 11.800 untuk INKP. Dan Demas, untuk Demas sendiri cukup tinggi ya. Hari ini sudah mulai dekat area resisten, 250 sebagai resisten. Hati-hati di sana buat jualan. Belum boleh masuk ya. Kalau belum punya barangnya, boleh masuk di kisaran 240. Dan berikutnya ada Raja. Untuk Raja sendiri sudah breakout dari sideways channel dia. Potensi kenaikan ke level 276 ya untuk Raja. Ini untuk fast trade terlebih dahulu. Dengan area support di level harga 244. Dan MPMX, kita lihat.
Oke, untuk MPMX, kita lihat untuk target harganya di level 600 ya. Sudah agak tipis buat target harganya, jadi yang sudah punya sahamnya boleh siap-siap jualan. Yang belum punya boleh tunggu di area 560 sampai 570. Oke, berikutnya ada Silo. Untuk Silo sendiri bagaimana? Untuk Silo ini sudah masuk area jual, boleh jual terlebih dahulu dan lalu nanti beli lagi di level harga 5.500 untuk Silo ya. Sudah kena area jual. Lalu berikutnya pada Meria XL, kita lihat strateginya kayak gimana. XL masih boleh di hold, target harga terdekat kita 2.330, masih boleh di hold, nggak apa-apa. Dan Telkom juga untuk jangka panjang di hold tidak masalah. Untuk resisten terdekat di level 3.500, support di level harga 3.300. Support di level harga 3.300 dan resisten 3.500 untuk Telkom. Dan berikutnya ada Indofood. Untuk Indofood sendiri juga tidak apa-apa jika ingin di hold, target harga 6.800, atau yang belum punya sahamnya boleh tunggu di level harga 6.500 untuk Indofood. Lalu berikutnya Bapak Muhammad Zakwan, aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam menganalisa sektor pertambangan batubara. Baik, kalau untuk batubara sendiri, mungkin yang dari yang simpelnya dulu, kita lihat dari harga batubara acuan ya, itu harga pergerakan seperti apa, dan berikutnya kita lihat dari negara tujuan ekspor, bagaimana dengan perekonomian mereka. Untuk yang sekarang, negara tujuan ekspor adalah China, yang merupakan negara importer terbesar di batu bara. Jadi kita lihat sekarang ekonomi China sudah mulai tumbuh, dan kita ada harapan beberapa tahun berikutnya sudah mulai recovery untuk permintaan batu bara. Jadi kita kira ke sana sih fokusnya di harga batu bara dan perekonomian China seperti apa. Lalu juga kita harus pahami adalah siklus dari batu bara itu sendiri. Ada bulan-bulan tertentu di mana permintaan batu bara akan tinggi dan ada bulan-bulan yang permintaannya akan lemah. Seperti misalnya ada musim dingin dan musim-musim lainnya. Itu untuk batu bara, jadi lebih ke arah silikal saja. Lalu berikutnya, untuk jika indeks menghapus nama broker. Oke, itu dia menghapus nama broker untuk daily apa ya? Untuk pada saat trading harian sih di menit-menitnya itu loh. Yang kalau kita trading kan biasanya ada done by uh, apa ya? Apa ya, di satu saham biasanya dia ada kelihatan nih asing masuk atau keluar di saham tersebut. Itu di daily-nya itu bakal kelihatan. Intraday trading lah. Cuman dia nanti pas di akhir penutupan perdagangan itu bakal muncul juga asing masuk atau keluar di berapa di saham tersebut atau secara keseluruhan asing masuk atau keluar di bursa. Tapi itu pada saat perdagangan sudah berakhir. Nah, yang dihapuskan adalah yang pada saat intraday perdagangan tadi. Nah, kira-kira gitu sih. Itu kalau buat aliran yang foreign flow pasti terpengaruh, yang bandarmologi nanti juga ujung-ujungnya juga bakal terpengaruh juga. Tapi implementasi juga masih agak lama. Berikutnya untuk BRIS. Untuk BRIS sendiri cenderung masih akan sideways saja buat beberapa 1 bulan ke depan. Dia akan konsolidasi saja, potensi rebound kira-kira bisa ke level harga 2.400 ya, tapi ini volume sudah mulai tipis yang berarti bahwa orang-orang sudah mulai kurang tertarik di BRIS. Hati-hati di sana. Dan WSBP, untuk WSBP sendiri masih dalam fase downtrend ya, kinerja keuangan juga kurang begitu bagus. Jadi ya masih wait and see dulu, agak sulit nampaknya buat rebound karena penurunan juga sudah cukup dalam. Dan LSIP, untuk LSIP sendiri kita lihat masih boleh di hold yang kemarin sudah beli. Target harga 1375 untuk LSIP. Dan untuk era sendiri kita lihat, wow hari ini juga naik cukup tinggi era. Target harga di level 560. Dan Indi masih boleh di hold, target harga 1530, yang belum punya sahamnya juga boleh, target 1530. Oke, berikutnya unik ya, kapan boleh lepas? Tergantung juga sih belinya dari saat kapan. Nah, kalau buat unik sendiri, ini saham tidak begitu liquid ya, jadi kalau sudah mulai cuan, nggak apa-apa untuk dijual terlebih dahulu untuk unik. Apalagi sekarang sudah mulai all time high dia ya. Nah, jadi hati-hati untuk agak penurunan cukup dalam. Kita lihat historis ke belakang,
dia setelah rally seperti ini ada potensi turun. Jadi kalau unik sudah cuan, boleh dibuang terlebih dahulu, tidak apa-apa. Lalu agro, untuk agro cenderung sideways aja, kurang begitu menarik. Jadi kita masih wait and see di agro. Asa sudah kena target kita ya kemarin ya, 2000 sudah kena. Yang belum punya sahamnya, saya lebih suka kita tunggu di area harga 1850 untuk Asa. Dan untuk IRA sendiri kurang menarik. Era farmasi nampaknya sudah selesai, jadi saya rasa sih nggak dulu kalau buat IRA. Berikutnya Unilever. Untuk Unilever sendiri masih dalam fase downtrend. Ada potensi untuk rebound ya, dengan target harga dia di level 6.750 buat Unilever. Tapi untuk pergerakan harganya kurang begitu tinggi ya, tidak begitu fluktuatif. Jadi kalau buat trading itu agak sayang juga di Unilever ya. Kita mending cari di saham-saham lain sih. Karena dari trennya juga masih downtrend. Kira-kira gitu untuk Unilever. Oke, kita lihat PTBA. Untuk PTBA cenderung masih sideways aja. Nampaknya investor kurang begitu apa ya? Kurang begitu baik menanggapi respon dari dividen yang dibagikan. Jadi memang cenderung sideways aja karena dividen yieldnya juga cuma kecil aja sih. Kalau buat PTBA, dia masih di bawah MA5 dengan resisten berarti sekarang di kisaran 2550 untuk PTBA ya. Masih dalam fase downtrend, jangan dulu kalau mau masuk. Oke, dan IHSG nampaknya masih melanjutkan penguatannya ya ke level harga 6.050 untuk hari ini, 6.070. Dengan asing masih masuk 14,01 miliar dan masuk di BBRI dan juga Antam ya untuk asing. EMTK juga masih foreign inflow.
Baik, untuk ITMG dan Harum, untuk ITMG, kalau nggak salah dia bagi dividen cukup kencang ya. Makanya di 5 April dia sempat naik 8%. Untuk ITMG, kalau belum punya sahamnya, boleh masuk di level 12.000 dengan resisten di level harga 12.700. Dan buat Harum sendiri, untuk Harum tadi dia resisten di level 6.000 dengan level support di level harga 5.200 untuk Harum ya. Oke, kita lihat Pegas dan BBCA. Buat Pegas, untuk Pegas masih cenderung sideways aja ya, 3 hari sudah naik. Buat sekarang resisten di level harga 1330 dengan level support di level harga 1280 untuk Pegas. Dan BBCA, oke buat BBCA masih cenderung stagnan juga ya. Dengan level resisten di level harga 31.300 untuk sekarang. Kalau belum punya sahamnya, saya lebih suka kita beli di area 36.000 sampai 38.000 buat BBCA ya. Masih boleh kalau mau beli, cicil pelan-pelan. Oke, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan. Saya akhiri terlebih dahulu webinar kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas keterlambatan dan kata-kata yang kurang sesuai ataupun jawaban yang kurang maksimal. Saya undur diri terlebih dahulu. Selamat pagi serta salam cuan.